Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat sarata karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan badan yang sehat sehingga berkesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke surau, dan itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti nan kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita ulang-ulang puluh kaji awak untuk mengingat diri, mengana-ngana nama nan lupa, menjaguan nama nan takalo. Masuk kini pada surah Ali Imran ayat 110. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat 110 dari surah Ali Imran ko, Allah menyebutkan dan menegaskan kuntum khaira ummatin, adalah kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, badonyo khaira ummatin, menjadi umat terbaik atau sebaik-baik umat. Jadi semacam pengharapan atau seyogyanya, seharusnya kita ko umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik, sebaik-baik umat. Dari sekian banyak umat para rasul yang disebutkan Allah, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Kalaulah bicara umat tu awak. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terbaik, akhir segala nabi, imam segala rasul. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyempurnakan, melengkapi ajaran-ajaran dari rasul-rasul sebelumnya. Kalau baswa wae ko lah nan terbaik akan dikatakan dua bahwasanyo bahwa aku ridho, Allah ridho bahwa Islam sebagai umat, sebagai agama. Karena memang ayat terakhir turun itu penegasan tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum
ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu. Lah nan sempurna itu lah nak dodo lai. Ndak do di balik tu lai. Seyogianya secara nilai, secara ajaran, secara pedoman, panduan, alhadu lah sempurna. Secara regulasi, secara aturan, secara sistem, semuanya sudah sempurna. Semuanya sudah lengkap. Islam menjadi agama yang terbaik. Kalau katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhai itu adalah agama Islam. Tidak ada kama-kama mengong memang Islam yang terbaik, Islam yang tertinggi. Makanya secara nilai sudah sempurna, maka pengharapan berikutnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Harapannya adalah kita menjadi umat yang terbaik. Jadi antara nilai, ada nilai ajaran yang sempurna, lalu kemudian praktek perilaku umat. Jadi kok ajaran bah, kok umat, kok panduannya, pedomannya, eko manusia gua, kok mae kok manusia. Seyogianya menyatu, ana di karajuan di umatku adalah sesuai dengan nilai. Jadi istilahnya sarangnya manusia, isinya ajaran Islam itu sendiri. Yang tampil, yang nampak ke permukaan itu adalah cerminan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Tapi apa pertanyaan tadi? Tatanannya nan eloknya orang yang ndak elok akan iko prakteknya, praktek orangnya. Makanya siapa orang yang disebut sebagai umat terbaik dijelaskan di ayat berikutnya. Siapa tuh? Ukhrijat linnas, yang dilahirkan atau yang dikeluarkan untuk manusia yang bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh dengan yang baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan selalu beriman dengan Allah. Kalau membaca dan tulis di ayat 110 itu aja rumusnya tuh. Kalau lain manusia selalu menyuruh dengan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, artinya nanti karajuan nama nanti disuruh, dihentikan segala nanti tagah, ndak di karajuan nanti tagah do, ndak ditinggal segala nanti disuruh do, nanti disuruh di karajuan, lalu kemudian nanti tagah dihentikan, lalu kemudian yang ketiga senantiasa istiqomah beriman dengan Allah. Allah terbaik tuh mah. Tapi pertanyaannya, laikoh kasadonan disuruh ada Allah Ta'ala nanta karajuan dewa. Adokah segala nan dilarang da Allah Ta'ala nanta tinggal dewa. Apakah senantiasa wa istiqomah beriman dengan Allah? Kan itu aja rumusnya itu. Jadi mudah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengerjakannya? Sudahkah kita melaksanakannya? Kan itu aja itu. Menyebutkannya, membacanya. Kini kan awak membaca, Pak. Awak membaca sebagai pengingat bagi diri awak, sebagai warning. Nah, sudahkah kita? Pertama itu kan menyuruh. Menyuruh berarti kan bawa ke diri awak. Menyuruh kanan elok. Kalau lainan elok jangan awak suruh orang, lainan elok jangan awak karajuan, itu Allah itu. Allah.
Kemudian ku ada orang yang salah, ku ada orang yang lupa, ku ada orang yang takalo, ku salah diminta disuruhnya beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kau lupa ingian, kau takalo dijago itulah bahasa undang Jadi gunanya awak, makanya forum-forum awak seperti pagi-pagi kau kan forum untuk menginginkan mau lulang kaji, menginginkan balik. Karena lah disampaikan kini awak baca kini awak baca surah Ali Imran ayat 110 awak bahas, awak diskusikan, lalu kemudian kau sebagai pengingat bagi awak. Saku kurang kau karena awak deh kaji awak tadi tu awak ku manusia yang umat yang terbaik kok. Kalau begitu awak harus menjaga kehormatan label awak tadi, status awak tadi, status awak sebagai umat terbaik. Bahasa awak akonya sebagai bangsawan. Kalau bangsawan tu kan berjalan aja diatur calik lah bangsawan di Solo atau di Jogja tu gaya berjalan duduk cara minum diatur tu. Nak semarang-semarang wak je dah. Ba duduk celek lah batamu tu lutut berjalan hormat. Itu kan diatur oleh nilai-nilai dengan status yang miliki. Kalau sebagai kuala nama tu Sri Sultan lah namanya atau apalah namanya. Yang diatur tu memang kedudukan abdi-abdinya. Kalau ini kan barangnya. Tetap dia diatur cara minumnya, ampu membaca, menonton, cara minum lagi. Sebagai minum tekak kok. Tetap diatur, dulu protokoler bahasanya diatur. Jadi artinya adalah kalau dalam kajian ilmu sosiologi ada namanya status and rule. Status awak sebagai umat terbaik. Dan peran-peran yang harus dimainkan, tingkah laku, perbuatan, perkataan harus sesuai dengan status yang wa emban. Sebagai umat muslim, sebagai umat yang terbaik, pakaian awak itu adalah nilai-nilai dari ajaran Islam itu tadi. Itu yang menjadikan awak sebagai umat yang terbaik. Pakaian, nilai-nilai dari Islam. Mengajarkan sebenarnya secara makro, secara luas, mungkin bicara soal kedisiplinan, bicara soal kebersihan, bicara soal etika, adab, akhlak, dan nilai-nilai lain. Itu menunjukkan posisi awak terbaik. Contoh awak pergi awak ke Makkah, lihat bahan nilai-nilai Islam. Oh ternyata ada juga oknum-oknum yang tidak sesuai juga ajaran. Maka dikatakan oleh Muhammad Abduh sebagai kritik ternyata praktek umat Islam itu belum tentu mencerminkan nilai Islam. Kadang-kadang prakteknya error, salah. Kalau Bung Karno kan lain hebat ada keceknya dalam sebuah sambutannya. Kamu umat Islam, jadilah kamu umat Islam yang benar. Pelajari Islam. Jangan engkau menjadi orang Arab. Orang Islam, ya Islam. Jangan menjadi orang Arab. Artinya alun tantu lo praktek-praktek nan dilakukan di orang Arab tu nan sesuai dengan ajaran Islam lain. Kalau dewak kadang-kadang di budaya dewak caranya sopan, lembut, lunak. Itu Rasulullah. Itu ajaran Islam. Tetapi kan ditampik Rasulullah itu sendiri terlahir belum tentu mencerminkan nilai Islam. Ya, di sana kan juga ada Abu Lahab. Ada pula. Makanya jangan bicara kewilayahan, bicara soal nilai. Jadi kau lihat, lihat sinan awaknya pangke kepala putar-putar kepala. Dia sosok ini. Kalau orang awak memang budaya lembut, lunak, dan itu nilai-nilai sesuai dengan nilai Islam. Mongko Muhammad Abduh jangan kamu ngecen orang Indonesia orang Indonesia mayoritas umat Islamnya terbanyak di dunia. Kalau berarti Muhammad Abduh
Itu ulama berpengaruh tuh justru mencontoh ke Paris, ke negara-negara Eropa, nyopai ke Eropa ini kecian. Justru saya menemukan nilai-nilai Islam itu di negeri yang tidak mayoritas Muslim. Itu kece pesanan. Nampak adanya orang disiplin, orang kau diajaran Islam bangun subuh, jago awak subuh, semayang subuh awak, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, ingin Allah sebanyak-banyak, itu orang sukses. Kayak orang Singapura contohnya. No, ndak duga terengah azan sebayang, tapi nyolah jago subuh tuh. Sajam waktunya dimajukan. Itu contoh betapa mereka mempraktekkan nilai-nilai yang nilai itu adalah nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Itu gap, gap namanya terjadi jarak yang seyogianya menyatu antara nilai, antara ajaran dengan praktek perilaku. Jadi iko kan pengingat kawa, kamu umat yang terbaik, karena balik ya. Payah menyandang status terbaik tuh mah. Iko awak lah diberikan gelar atau posisi yang terbaik, tapi ndak bajago, ndak bapaliharo. Kalau bahasa orang wae menjago jo memeliharo itu lebih sulit dari mendapekannya. Menjaganya, merawat status awak sebagai pemenang, sebagai orang yang umat yang terbaik, payah. Mangko dingin di dalam Al-Quran. Caranya memang selalu kamu menyuruh dengan yang ma'ruf. Itu kan saling mengingat kok. Mengingat dengan yang ma'ruf. Ma'ruf arti yang dikenal. Yang dikenal, nilai-nilai kebaikan yang dikenal. Nilai-nilai kebaikan yang diketahui. Yang diajarkan. Itu selalu menyuruh. Ma'ruf itu dengan cara-cara yang ma'ruf pula. Dengan cara-cara yang baik loh. Pendekatan-pendekatan yang bisa dimengerti. Effortnya namanya itu pendekatan, cara, metode. Mangko dalam teori Nimis sebagai orang penyuluh di dalam ilmu dakwah itu khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ketika menyampaikan sebuah pesan itu memang sesuai lo dengan kadar audiensnya, dengan kemampuan umatnya. Maka disitulah pendekatan yang bijaksana, cara menyampaikannya, tempat menyampaikannya, waktu menyampaikannya juga ma'ruf, juga benar. Sehingga kebenaran yang disampaikan dengan cara yang benar, pada waktu yang benar, pada tempat yang benar akan mudah diterima. Jadi sampai kepada sasaran. Contoh awak bana, awak bakal menakan, awak bercucu, awak bermasyarakat, awak berjamaah. Itu kan beragam-ragam, latar belakangnya beragam, tingkat pendidikannya beragam. Maka memang harus kaya lo dengan pengetahuan lapangan. Nah, mau di Samuan jadi anaknya 7 orang, cie lah kuliah, cie baru lahir. Dek Samuannya saduanya lagi aja jari yang dia sadu sambai. Anak baru lahir sambai jari yang lo jari yang kan aku dimakan. Nggak bisa di Samuan kali. Harus pada tempatnya. Dicaliak lo sikon. Caliak sikon kan. Ayo. Lah jadi dikatakan ukhrijat linnas, maka umat yang terbaik itu memang dimunculkan, dikeluarkan untuk semua manusia yang terlahir untuk manusia. Jadi awak kau menjadi umat yang menjadi tauladan, menjadi panutan. Umat Islam kau menjadi panutan bagi umat lain soal kebersihan, soal kedisiplinan. Itu mengajarkan kedamaian. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sa'ala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi, dia bertanya, ayul islamu khair. Mana Islam yang terbaik? Islam yang terbaik itu, nilai Islam terbaik qala tut'imut ta'am. Yang pertama adalah orang yang senantiasa memberi makanan.
Yang kedua adalah